Salam sejahtera teman-teman. Tak terasa ini sudah recording yang keempat. Itu berarti kalian sudah menikmati 3 recording yang sebelumnya. Nah, kiranya recording-recording itu dapat membawa berkat tersendiri dan memberi satu wawasan yang lebih luas dalam kefahaman kalian di dalam bidang memimpin atau kepimpinan. Nah, pada saat ini kita memang belum akan masuk pada bahagian mengenai teamwork atau kerja tim, tetapi kita masih akan melihat beberapa aspek atau beberapa faktor yang sangat penting dalam kita menjalankan kepimpinan. Nah, dalam bagian ini kamu akan melihat ada dua prinsip yang kadang-kadang orang kurang mengharmoniskan keduanya. Nah, kalau terlalu berat menekankan pada prinsip yang A, maka terjadi satu ketidakharmonisan. Begitu sebaliknya. Nah, kepimpinan Kristen dituntut untuk bagaimana menjalankan kedua ini dengan harmonis. Nah, itu sesuatu yang sangat mencabar. Apa kedua hal itu? Selamat Anda menikmati recording ini. Baiklah, pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran dengan modul kepemimpinan dan kerja tim. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan yang seimbang, ya. Yaitu kepemimpinan yang seimbang, yaitu memelihara dan menuntun. Memelihara atau menuntun itu mana yang lebih alkitabiah. Dan memang di dalam bagian ini tidak ada yang lebih benar atau lebih alkitabiah. Kepemimpinan yang seimbang, ya, memelihara menuntun itu kedua-duanya diperintahkan dan kedua-duanya juga diperlukan. Itu penting di dalam kepemimpinan itu, karena kecenderungan orang melakukan dan mendukung salah satu bentuk kepemimpinan dan mengorbankan yang lain. Dan ini sesuatu yang perlu kita jaga dan pikirkan. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kepemimpinan yang seimbang, ya, kepemimpinan yang seimbang, definisi daripada kepemimpinan yang seimbang adalah kepemimpinan alkitabiah, adalah pelayanan yang memelihara dan mendorong orang-orang supaya mereka menjalankan panggilan mereka masing-masing, dan juga pelayanan yang menuntun dan mengarahkan tim atau kelompok orang untuk mencapai tujuan. Nah, ini tujuan daripada kepemimpinan, ya, yang seimbang. Itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat di sini kepemimpinan yang seimbang, memelihara dan menuntun. Kita melihat dari sisi memelihara, ya. Memelihara, saya mengutamakan siapa? Dari sisi memelihara, saya mengutamakan siapa? Ya, mereka itu adalah anak Allah, milik Kristus, tempat kediaman Roh Kudus. Mereka sementara dalam proses pembinaan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang-orang yang dititipkan kepada kita, mereka itu adalah anak Allah, milik Kristus, ya. Milik Kristus, tempat kediaman Roh Kudus. Dan ini sesuatu yang sangat penting kita harus dimengerti. Kenapa kita harus memelihara mereka? Karena mereka milik Allah, milik Kristus, tempat kediaman Roh Kudus, sangat istimewa dalam pandangan Allah. Yang kedua, mengapa kita memelihara? Mereka itu pasti punya karunia yang seharusnya dipakai menurut rencana Allah untuk mereka secara pribadi. Karena Allah waktu menebus mereka menjadi milik Kristus, Allah sudah merencanakan mereka untuk melakukan pekerjaan yang disiapkan oleh Allah.
melaksanakan tujuan rencana Allah di dalam dunia ini. Nah, ini memang sesuatu yang penting ya. Karena rencana Allah kepada setiap orang-orang yang sudah menjadi miliknya. Allah sudah siapkan pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya. Fungsi dalam anggota tubuh Kristus ya, tidak ada yang penting. Semua orang penting dalam tubuh Kristus. Ini menolong supaya kita menghargai mereka karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada setiap pribadi. Mereka bisa berfungsi secara baik sesuai dengan fungsi karunia-karunia mereka masing-masing, supaya bisa menggerakkan seluruh tubuh untuk bisa mencapai daripada tujuan Allah. Lalu mengapa kita memelihara? Mereka imam yang dapat punya hubungan langsung dengan Tuhan. Mereka imam yang sudah punya hubungan langsung dengan Allah. Apakah kita perlu pengantara seorang manusia untuk berhubungan dengan Allah sebagai orang percaya? Tentunya tidak. Dan ini menjadi peringatan kepada kita sebagai pemimpin supaya hati-hati waktu menolong orang yang sedang bergumul. Jangan menggantikan posisi mereka sebagai imam. Tapi kita harus menjadi pengantara untuk mengarahkan mereka. Sumber daripada pertolongan itu adalah Allah sendiri. Mereka bisa datang dan berhubungan kepada Allah secara langsung melalui doa, melalui baca firman Tuhan, supaya perubahan terjadi bersumber dari hati karena pemahaman mereka tentang siapa sumber yang bisa memberi pertolongan, yaitu Allah sendiri. Supaya pada waktu orang punya masalah akan mencari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Nah, ini penting. Jangan seolah-olah kita yang menjadikan sumber untuk mendapatkan pertolongan. Tidak bisa kita menggantikan sumber yang sempurna. Kita adalah ada alat untuk mengarahkan setiap orang untuk mencari sumber, yaitu Allah itu sendiri. Selanjutnya ya, mengapa kita perlu memelihara, mengutamakan mereka? Mereka adalah hamba Tuhan dan bertanggung jawab kepada Kristus. Jadi pikiran mereka bertanggung jawab dan berfokus kepada Kristus. Apakah orang percaya itu hamba Tuhan? Ya, 100% ya. Kalau semua orang percaya hamba Tuhan, kita harus pikirkan ke depan, persiapkan pelayanan ke depan, supaya mereka bisa kembangkan yang akan kita kembangkan. Jadi fokus kita adalah pada pelayanan yang bisa dilakukan setiap orang percaya yang sudah diberikan karunia, yang sudah menjadi imam yang bisa berkomunikasi hubungan langsung dengan Allah. Dan mereka adalah hamba Allah. Ini diberi pemahaman, kesadaran bahwa mereka ada tanggung jawab. Kalau juga ya, dan supaya mereka juga berfokus kepada kebenaran sebagai hamba Tuhan, maka kita bisa menghormati setiap orang percaya. Dalam kepemimpinan untuk mengambil keputusan, memang kita harus memerlukan hikmat, memerlukan waktu yang tenang. Jangan pada saat kita memberikan waktu emosi, pada waktu ada banyak masalah, pada pikiran kita belum stabil, supaya kita jangan terjebak pada waktu memberi keputusan pada saat kita marah atau emosi, dan akhirnya tidak dapat menuntun orang. Kita harus mencari waktu yang tenang. Nah, ini hal-hal yang penting bagi kita sebagai pemimpin. Mengapa kita memelihara mereka? Ya. Yang pertama tadi, karena mereka adalah anak Allah.
milik Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Kemudian mereka adalah punya karunia karena rencana Allah bagi setiap orang untuk melakukan pekerjaan baik, untuk digunakan untuk mencapai tujuan Allah itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang kita harus mengerti, hal-hal yang kita harus tahu. Mereka adalah imam, maksudnya bahwa setiap orang percaya itu sudah bisa berhubungan langsung kepada Allah supaya kita bisa mengarahkan setiap hari untuk mengarahkan mencari sumbernya. Dan selanjutnya kita bisa melihat kepemimpinan yang seimbang, memelihara dan menuntun. Tadi kita sudah lihat kepemimpinan yang memelihara, sekarang kita lihat kepemimpinan yang menuntun ya. Dari sisi menuntun, saya mengutamakan pelayan kita ya, sebagai tim. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan di sini ya, di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17, dia katakan di sini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kata ini artinya menuntun, memimpin, bertanggung jawab ya, dan mengarahkan. Jadi ini dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 itu memang penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Karena mereka yang menuntun, memimpin, bertanggung jawab, dan mengarahkan untuk kepentingan daripada jemaat Tuhan. Lalu kita bisa lihat juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5, 12-13. Untuk orang yang tidak disebut, 1 Tesalonika 5, 12-13, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin ya, sekali lagi, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Wah, ini memang satu yang sangat penting. Karena mereka ya, berfungsi sebagai penuntun, itu mereka mengarahkan, mereka menegur dan memelihara. Ini tanggung jawab dan penuh pengorbanan yang terus dilakukan dalam pelayanan mereka sebagai pemimpin yang menuntun. Kemudian kita bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Timotius pasal 3 ayat 1 dan Titus 1 ayat 7. Kita lihat Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan, penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik, yang indah. Kata ini artinya mengawasi, mengelola, melindungi. Penilik menginginkan pekerjaan yang indah karena kita dipercayakan untuk memelihara siapa? Anak Allah. Yang seperti yang tadi dikatakan, kita memiliki anak Allah yang punya karunia yang sedang direncanakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Ini kita dipercayakan sekarang untuk mengelola orang-orang yang penting, jemaat Tuhan, untuk memelihara dan mengawasi lewat apa? Pengajaran firman Tuhan. Dan ini memang sesuatu yang kita harus lakukan dengan setia. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan benar ya.
Jadi ini yang terus-menerus menjadi perhatian kita bersama-sama. Dan kita bisa lihat juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7. Kita bisa lihat Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ini juga bahwa kepemimpinan ini juga pekerjaan, sekali lagi mengajar firman Tuhan itu dengan maksud supaya mereka bisa dituntun, mereka bisa dilindungi supaya mereka tidak terjerat dengan ajaran-ajaran palsu, dan ini tanggung jawab dari para pemimpin. Kita bisa lihat juga dalam Roma 12 ya, ayat 7 itu tentang karunia memimpin. Dan memang di sana kalau kita bisa membaca ayat itu ya, Roma 12 ayat 7, Roma 12 ayat 7, dia katakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini karunia ya, memimpin, karunia yang diberikan kepada seorang pemimpin itu memang berbeda-beda, dan itu penting juga untuk kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya, ini yang terus kita diingatkan ya. Jadi dalam Roma pasal 2 ayat 7 sampai 8 ya, kepemimpinan itu memang itu anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah, itu semacam senapan ya, untuk digunakan sesuai dengan Allah. Dan itu perlu terus-menerus dipersiapkan, terus-menerus dilatih supaya kita semakin jelas ya. Contoh, kalau kita punya karunia mengajar, itu berarti perlu belajar. Karunia itu harus dijalankan dengan baik, walaupun kadang-kadang kurang baik pada waktu kita mengajar ya. Ini memang termasuk orang punya karunia mengajar itu beda dengan orang yang tidak punya karunia mengajar. Tetapi kita terus melatih, karena itu soal proses ya, pengalaman. Pada waktu kita belajar, kemudian punya pengalaman, terus melatih, mengasah karunia itu, maka semakin bertumbuh dan kita semakin menikmati. Jadi ini kita bisa lihat juga dalam bagian ini adalah menuntun. Dari si menuntun, saya mengutamakan pelayan kita sebagai tim, supaya mereka bisa taat dan tunduk, diajar. Kita bisa lihat dalam Ibrani ya, Ibrani 13 ayat 17, 1 Korintus 16 ayat 15, 1 Tesalonika 3:13. Ini intinya adalah seorang pemimpin harus pemimpin. Seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang didengar. Pada waktu seorang pemimpin berbicara, ini memang kalau kita bicara tentang Ibrani 13 ayat 7, itu memang seorang pemimpin itu seperti istilah militer yang berdiri di depan barisan. Berdiri di depan barisan, ini berarti pemimpin perlu memimpin dari depan, dan pemimpin perlu berdiri di depan. Pada waktu dia memberi pengarahan, dia mesti didengar. Pada waktu dia memberi tugas, dia perlu didengar.
pada waktu berbicara dan menasihati, mengarahkan, mendorong, memang itu harus didengar. Dan kita sebagai seorang pemimpin itu mereka harus tunduk. Karena apa? Karena kita memiliki otoritas yang diberikan Allah kepada kita, otoritas yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan secara benar, kerjakan secara sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat ayat-ayat firman Tuhan tadi ya. Jadi kepemimpinan yang seimbang itu memang penting, memelihara dan menuntun. Tetapi juga ada keseimbangan ya. Jadi kepemimpinan dalam gereja lokal memelihara ini sesuatu yang kadang-kadang dan menuntun, ada hal-hal yang menjadi perhatian dan kecenderungan ya. Memelihara yang ekstrim itu biasanya menjadikan kita pasif ya. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa mereka adalah milik Allah, pasif, mereka mampu memakai sendiri. Padahal kita diminta oleh Allah untuk mengarahkan, memimpin, ya, memelihara, melindungi mereka. Tapi dari sisi menuntun secara ekstrim itu biasanya kita menjadi egois. Karena kita selalu memberikan pengajaran, mengarahkan, dan selalu minta untuk orang dengar kepada kita tanpa memberikan kesempatan. Karena kita berpikir bahwa apa yang kita katakan benar. Tapi harus ada keseimbangan. Keseimbangannya apa? Itu adalah hamba. Kita ini hamba. Siapa kita ini? Kita adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai pemimpin, kita punya otoritas yang dititipkan untuk menuntun. Untuk memelihara dan menuntun. Memelihara milik siapa? Milik Allah. Memelihara siapa? Memelihara orang-orang yang punya karunia yang sedang direncanakan Allah. Kadang-kadang juga pada waktu kita memelihara menjadi ekstrim, jadi pendiam. Nah, ini perlu ya, waktu sebagai seorang pemimpin itu kita harus digali pendiam itu mungkin karena dia berpikir bahwa dia salah melihat bahwa mereka adalah mampu melakukan dan membiarkan mereka supaya mereka bisa berjalan sendiri dan kita tidak perlu campur tangan. Nah, ini memang tidak seperti itu. Lalu kalau menuntun ekstrimnya, ya kalau memelihara saja pendiam, tapi menuntun itu ada kecenderungan untuk menguasai. Ingat bahwa mereka adalah milik Kristus, bukan milik kita. Tapi keseimbangannya yang diminta adalah apa? Memelihara menuntun adalah kita harus peduli mereka. Peduli sekali lagi bahwa mereka adalah milik Allah. Peduli bahwa kita diberikan otoritas untuk melindungi, memimpin. Kita harus melihat mereka. Peduli hal-hal apapun yang terjadi kepada orang-orang percaya yang dititipkan kepada kita. Kita harus selalu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau dia perlu teguran, kita harus lakukan. Kalau kita perlu kasih semangat untuk menggali, mengenal karunia, kita harus melakukan. Untuk mengarahkan supaya mereka bisa melihat kepada Kristus. Kemudian yang dari sisi melihara itu kadang-kadang ragu, ya. Karena punya keraguan, mungkin bisa saja ragu itu karena apakah apa yang saya arahkan itu benar atau salah. Apa yang saya lakukan nanti jangan mereka marah. Mereka tidak senang kepada saya. Dan ini kita harus selalu yakin bahwa apa yang saya lakukan, otoritas yang dia berikan, itu kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Tapi kecenderungan menuntun itu kasar. Karena orang selalu menegur dengan keras. Kadang-kadang menegur tapi tidak menghibur. Kadang-kadang mengajar mereka tapi tidak membangun. Ini hal-hal yang terus diingatkan. Tapi ingat keseimbangannya itu kita harus melindungi mereka. Mereka siapa? Kita sudah tahu bersama-sama. Dan kita ini siapa? Kemudian juga memelihara juga kadang-kadang kecenderungan menyenangkan. Ya. Apa yang sampaikan itu saya selalu harus menyenangkan mereka supaya mereka senang dengan saya. Ya, supaya mereka tidak tersinggung dengan saya dan lain sebagainya. Tapi itu juga kurang baik ya. Tapi dalam menuntun, kadang-kadang kita tidak menghargai, tidak memberi kesempatan mereka untuk berkembang sendiri, tidak memberi kesempatan untuk mereka memberikan pikiran-pikiran. Ya. Sehingga hal-hal ini tidak memberi kesempatan mereka untuk bertumbuh dan bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Dan keseimbangannya itu adalah kita harus berani. Berani maksudnya di sini setiap pengajaran itu kita sampaikan dalam situasi apapun. Situasi yang baik atau situasi yang tidak baik kita perlu sampaikan itu. Secara tegas dengan tujuannya adalah membangun jemaat bukan meruntuhkan. Itu yang sudah disampaikan Paulus. Pelajaran yang kita sudah lihat bersama-sama. Jadi ini ya, kepemimpinan memelihara dan menuntun itu memang ada kelemahan kecenderungannya, tapi ada keseimbangan yang perlu diperkuat di sana. Kita bisa lihat juga dalam kepemimpinan yang seimbang memelihara dan menuntun, bagaimana dalam lembaga misi, seperti apa dalam lembaga misi. Kepemimpinan yang seimbang memelihara dan menuntun dalam lembaga misi itu seperti apa? Contohnya ya itu di YMMP atau NTM YMMP adalah tim yang melayani gereja dengan menjalankan amanat agung. Ini tugas daripada YMMP itu adalah tim yang melayani gereja dengan menjalankan amanat agung. Yayasan ini mengarahkan setiap orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil ke suku-suku di pedalaman. YMMP memberikan fasilitas. Karena visi yang Tuhan taruh kepada YMMP adalah untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang ada di pedalaman yang belum dengar Injil. Lembaga misi seperti YMMP itu, pemimpin di YMMP atau NTM itu adalah saudara saya dalam Yesus. Tapi mereka-mereka yang diangkat sebagai pemimpin itu adalah saudara yang lebih berpengalaman. Ya, yang mampu mengarahkan, yang mampu menuntun dan memelihara setiap tim-tim di dalam pelayanan itu berdasarkan karunia-karunia mereka masing-masing. Jadi pemimpin ya YMMP juga bertanggung jawab untuk mengawasi banyak misionaris ya, banyak penginjil-penginjil baik tenaga asing dan tenaga Indonesia, tenaga lokal supaya kita sebagai tim menjalankan amanat agung menurut firman Tuhan ya, dan mengawasi. Banyak pekerjaan pemimpin bertanggung jawab itu YMMP ya dalam urusan, kalau TKA itu dalam urusan surat-surat dokumen mereka ke pemerintah, ke kerajaan, supaya tenaga-tenaga asing itu bisa berfokus kepada pelayanannya ya. YMMP juga bertanggung jawab untuk mengatur supply ya, keperluan-keperluan mereka. Pada waktu mereka memerlukan makanan, itu ada yang mengatur supaya mereka yang di pedalaman itu bisa fokus. YMMP juga mengatur dengan
transportasi mereka, ada pesawat yang disiapkan walaupun mahal, tapi itu menolong semua. Karena itu tanggung jawab pemimpin untuk mengawasi dan mengarahkan mereka dan memelihara mereka supaya mereka bisa fokus dalam pengajaran firman Tuhan. Dan ini memang YMMP itu bukan gereja ya, tapi dia membantu adalah melayani gereja dan menjalankan amanat. YMMP NTM juga punya otoritas sebagai lembaga dan punya otoritas rohani juga kalau apa yang mereka perintahkan dengan firman Tuhan. Ini memang ada ada tanggung jawab di sana, bukan hanya menyangkut masalah hal-hal administrasi, tetapi juga menyangkut masalah hal-hal rohani yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada mereka. Nah, ini kan biasanya kalau pemimpin YMMP ya yang lebih berpengalaman itu biasanya banyak memberikan pertolongan dengan tenaga-tenaga baru ya, yang baru datang ke Indonesia untuk proses penyesuaian. Itu mereka ditolong oleh pemimpin yang berpengalaman. Penyesuaian daerah tertentu di mana mereka akan tinggal, budaya, penyesuaian tempat dan lain sebagainya, kemudian penyesuaian bahasa, kemudian juga menolong juga bagaimana cara penginjilan yang sedang dilakukan oleh YMMP, dan juga ada hal-hal yang praktis. Ini memang pemimpin yang memelihara mumpun itu selalu melihat keseimbangannya di sana supaya tujuan daripada mereka datang, tujuan daripada amanat agung itu bisa terlaksana lewat orang-orang yang didatangkan Tuhan. Nah, ini yang kita bisa lihat juga. Nah, kita bisa lihat juga dalam lanjutan. Ya, jadi kepemimpinan yang seimbang, mulia dan menuntun. Ya, kalau begitu, bagaimana dengan otoritas gereja di hidup saya? Nah, ingat bahwa orang-orang yang tergabung dalam pelayanan ya. Pelayanan itu mereka datang dari berbagai latar belakang gereja, mereka datang diutus oleh gereja di mana gereja asal mereka. Jadi dalam kepemimpinan yang seimbang itu harus memperhatikan pribadi-pribadi dan berdasarkan panggilan mereka. Dan terus harus berkonsultasi dengan lembaga atau gereja yang mengutus mereka. Ini berkoordinasi lembaga atau gereja yang mengutus mereka, karena setiap negara itu punya lembaga dan punya gereja yang berbeda-beda. Jadi tujuan saya di sini adalah gereja boleh campur tangan. Kalau begitu, kalau ada sesuatu yang diperlukan, gereja boleh campur tangan. Boleh kasih masukan, dorongan dari firman Tuhan. Karena gereja lebih mengenal utusannya. Kita harus dorong untuk cari nasihat gereja. Karena mereka yang mendoakan, yang mendukung secara dana. Bagaimana kalau ada seorang utusan itu ada masalah dengan istri atau keluarga? Apakah gereja bisa memberi masukan? Dan memang kita perlu cari dan bisa. Memang kadang-kadang ada kendala-kendala ya dalam kepemimpinan gereja lokal. Nah, tetapi kita boleh cari masukan. Dan ini yang kadang-kadang apalagi dia tidak mengetahui situasi. Ada pemimpin yang gereja yang terlalu masuk ke dalam cara untuk cari tahu bagaimana masalah yang terjadi lebih dalam, dan kadang-kadang pemimpin juga suka menghakimi ya. Dan ini tetapi kembali kepada supaya ada keseimbangan, memang kadang-kadang gereja dilibatkan untuk membantu dengan masalah-masalah keluarga kalau itu sesuatu yang diperlukan. Kemudian juga
masalah dengan mitra atau ya rekan sejawat di dalam pelayanan, rekan kerja dalam pelayanan. Ini juga bisa. Ya. Gereja dan lembaga bisa memberi masukan supaya seimbang. Seperti YMMP, pemimpin-pemimpin yang berpengalaman memberikan masukan. Karena kalau kita fokus kepada orang, akan banyak masalah yang muncul. Oleh sebab itu kita harus cari nasihat juga yang seimbang, yaitu dari gereja, ya, supaya mereka bisa menguatkan, mereka bisa memberikan masukan-masukan dan mereka bisa semangat lagi. Kemudian mungkin masalah apa yang diajarkan, masalah doktrin, ya, doktrin yang diajarkan. Contohnya tentang pengajaran Injil anugerah, Injil kasih karunia. Kalau kita berbeda ajarannya, gereja juga bisa campur tangan. Gereja bisa terus memberikan masukan. Tetapi sebaiknya pada waktu kita kita bekerja sama, kita yang paling nyaman ya terus terang saja tentang pengertian keyakinan saya tentang Injil kasih karunia. Kalau gereja siap mengutus, silahkan, supaya tidak ada masalah nantinya, ya. Itu mulai dibukakan dari awal. Bagaimana dengan cara belajar bahasa? Ya. Saya pikir dengan cara belajar bahasa, ya itu contohnya misalnya kan, kenapa terlalu lama dalam belajar bahasa? Kenapa belum ada orang percaya? Ya. Kenapa sudah sekian tahun belum ada? Dan ini memang jadi tantangan-tantangan, ya. Dan ini menjadi satu gerakan. Dan ini memang kadang-kadang kita menghadapi masalah, ya. Cara menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan firman Tuhan. Ini banyak masalah karena terjemahan banyak pendapat-pendapat yang lain, dan itu bagi saya kurang terlalu paham di bagian itu. Itu memang banyak pergumulan dan tantangan bagi misionaris-misionaris yang mengerjakan itu, ya. Kemudian soal cuti juga, itu kenapa selalu ambil waktu cuti, ya. Itu mungkin berhubungan dengan kesehatan keluarga. Bagaimana? Apakah gereja juga bisa campur tangan pada waktu mereka pulang ke daerah? Ya, ini banyak yang perlu disiapkan, dipikirkan, dibicarakan dan lain sebagainya. Kesehatan anak, ya, kesehatan anak-anak kami, dan ini semua. Nah, hal-hal ini memang ada banyak, ya. Setiap misionaris yang kembali itu ada gereja banyak menolong. Memang kalau kami dari sisi MMP, ya, setiap tenaga itu harus diwajibkan untuk punya asuransi kesehatan, karena itu menolong. Apalagi di pemerintah Indonesia kalau punya asuransi itu punya kemudahan dan keringanan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan ke dokter dan merawat kesehatan kita. Nah ini, ya, jadi ini penting, ya, bagaimana dengan otoritas gereja di dalam hidup kita sebagai penginjil yang sedang diutus untuk pelayanan. Tadi hal-hal yang kita bisa lihat, bagaimana campur tangan gereja, ya, untuk kami semua, dan pertolongan gereja untuk kami semua, dan itu perlu juga dipikirkan untuk kita semua. Mungkin di antara student belum pernah diutus, ya, oleh gereja, atau mungkin sudah ada, dan itu lihat di sana, ya, bagaimana campur tangan gereja terhadap hidup saya dalam pelayanan itu. Kemudian kita bisa lihat juga, ya, kepemimpinan yang seimbang, ya, kebenaran yang seimbang apabila kita bisa menciptakan kepemimpinan pertama yang memelihara, menguatkan, dan melibatkan setiap pribadi dalam menjalankan rencana Allah bagi kehidupan pribadinya. Nah, ini memang banyak hal yang kita bisa lihat, ya. Karena banyak pemimpin bisa memelihara, menguatkan, tapi tidak mengarahkan, ya. Ini hal-hal yang apa, ya.
Karena seperti dalam 2 Timotius ya, bagaimana contoh di sini kita bisa melihat keperluan tenaga utusan itu menyangkut keperluan dan kesehatan. Ini semua itu perlu dipikirkan ya. Kemudian kebenaran yang seimbang apabila kita bisa menciptakan kepemimpinan yang memberi pengarahan, menggunakan kuasa atau jabatan kita dengan hikmat dan kasih karunia, agar kelompok tim pelayanan itu maju terus dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama ya. Sepakati bersama, baik dari si utusan, baik dari gereja mengutus, baik dari kepemimpinan lembaga misi. Ini semua ya, hal-hal yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memberi pengarahan ya, menggunakan kuasa yang dititipkan untuk apa? Dengan hikmat supaya mengarahkan untuk bisa mencapai tujuan ya. Nah, ini juga. Jadi kita bisa lihat juga di dalam ajaran Alkitab kepemimpinan yang seimbang ya. Yang seimbang itu adalah, dengar perkataan ini ya. Sebab itu Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Kemudian, tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayan. Dan orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia itu juga. Ia datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Sekali lagi, maaf, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan orang banyak. Wah, ini punya perbedaan yang besar ya tentang kepemimpinan dunia dan kepemimpinan rohani, apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kepemimpinan dunia ya, pemimpin-pemimpin itu menindas, pembesar-pembesar itu menekan mereka. Tapi kalau pemimpin rohani ya, itu kita itu menjadi pelayan. Menjadi pelayan, kemudian kita menjadi hamba. Wow, ini luar biasa menjadi hamba. Coba kita bisa lihat di dalam Matius 20 ya, kita bisa lihat ayat 25 ayat 20 sampai 28. Ya, itu dikatakan kutipan ayat tadi itu dalam perkataan tadi ya. Itu kita ambil dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 ya. Dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah perbedaannya. Nah, Yesus mengajarkan itu kepada mereka. Jadi itu perkataan-perkataan itu ada dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Jadi kepemimpinan yang seimbang itu adalah kepemimpinan yang menjadi pelayan, menjadi hamba, dan melayani. Wah, ini
bukan dilayani tapi melayani. Ini perlu sikap rendah hati dan perlu pemahaman yang sangat dalam di dalam bagian ini. Jadi pemimpin dunia itu jadi bos, tapi pemimpin Kristen jadi pelayan. Wah, ini ya. Pemimpin dunia tidak dapat dipercaya, tapi pemimpin Kristen dapat dipercayai. Pemimpin dunia tidak melihat karakter setiap pemimpin pada waktu diangkat, tapi pemimpin Kristen diperlukan karakter supaya bisa menjadi pelayan, jadi hamba dan melayani. Pemimpin Kristen tidak punya kesan, ya, tetapi pemimpin Kristen tidak punya kesan, tapi pemimpin Kristen harus punya kesan. Wah, ini maksudnya pemimpin dunia tidak punya kesan, tapi pemimpin Kristen harus punya kesan. Nah, ini menarik. Ini ada perkataan dari Aubrey Marcus, seorang pakar teologi dari Dallas. Sudah menulis beberapa buku tentang kepemimpinan. Jadi menurut dia definisi kepemimpinan Kristen, seorang pemimpin Kristen adalah pelayan yang dapat dipercayai dengan memiliki karakter dan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu konteks tertentu untuk menjalankan mandat yang telah mereka terima dari Tuhan. Jadi cara mempengaruhi itu harus menunjukkan sifat-sifat tadi yang dapat dipercayai, ya, yang punya karakter yang menunjukkan bagaimana pemimpin yang sebagai hamba, ya. Kemudian yang punya teladan karena punya kesan. Nah, ini penting seorang pemimpin memiliki ini, karena memang supaya pemimpin itu dapat dipercayai, ya. Lalu kita lihat juga dari definisi kepemimpinan Kristen, ya. Definisi kepemimpinan Kristen. Seorang pemimpin Kristen adalah hamba pelayan. Apa yang dikerjakan seorang hamba? Nah, kita lihat seorang hamba itu melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan. Bagaimana seorang hamba yang melayani? Seorang hamba yang melayani itu penuh dengan kerajinan, penuh dengan fokus. Dia melakukan dengan sukacita karena tugas ini datang dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menugaskan ini. Ya. Jadi siapa yang harus dipimpin? Orang yang diamanahkan oleh Tuhan. Nah, ini memang harus menjadi hal yang penting, ya. Dalam kepemimpinan Kristen itu harus punya ini. Pemimpin yang Kristen yang hamba itu harus seorang hamba, ya, yang melayani. Karena itu tugas dari Tuhan, seorang melayani yang fokus. Siapa yang harus dipimpin? Itu adalah orang-orang yang diamanahkan oleh Allah itu sendiri. Yang kedua, seorang pemimpin Kristen adalah pelayan dengan karakter. Pemimpin dengan karakter. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Dikatakan seperti ini, 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pemimpin jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sama dengan dalam Titus. Titus juga kita bisa lihat, Titus 1 ayat 5, ya. Ini kan sama juga yang dijelaskan seperti itu. Pekerjaan yang indah, karena pekerjaan ini indah karena apa? Karena kita memelihara, memimpin, mengembalakan milik Tuhan, ya. Milik Tuhan yang
punya karunia untuk bisa melakukan rencana Allah. Milik Tuhan yang punya kemampuan untuk berkomunikasi kepada Allah. Milik Tuhan yang sudah dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan supaya bisa mencapai melayani bersama-sama. Itu yang indah. Pelayan dengan karakter ini. Dan ini yang memang kalau kita baca selanjutnya, karakter-karakter yang ditetapkan dalam Timotius pasal 3 itu jelas ya di sana. Lalu yang selanjutnya, seorang pemimpin Kristen adalah pelayan yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Karakter rohani seorang pemimpin ini penting ya, memiliki teladan yang baik, memiliki pengaruh yang baik. Karena apa? Karena sifat-sifat kehambaannya itu terlihat di dalam hidupnya. Dia punya integritas. Apa yang disampaikan firman Tuhan itu cocok dengan hidupnya. Dia bisa dipercaya. Kemudian dia punya kemampuan mengajar. Pentingnya ya mengajar itu perlu ada contoh-contoh supaya contoh-contoh itu bisa mengarahkan ajaran sampai kepada penerapan. Setiap pendengar itu dapat menerapkan. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengajar dan berkhotbah. Karena tugas pemimpin yaitu mengarahkan, menguatkan lewat pengajaran. Ini perlu persiapan ya, supaya perlu belajar meningkatkan terus supaya kita bisa dipercayai dan bisa menjadi berkat oleh banyak orang. Dan seorang pemimpin itu perlu berkomunikasi, harus mampu dalam hal berkomunikasi, harus mampu menjelaskan dengan jelas apa yang disampaikan supaya itu bisa dipahami oleh pendengar. Ini saya punya tantangan di bagian ini. Kadang-kadang saya kurang jelas menyampaikan sehingga sulit dipahami oleh pendengar. Tapi kita mau belajar terus, minta pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan terus menguatkan, memberikan hikmat. Jadi ini definisi Kristen ya. Seorang pemimpin Kristen adalah hamba pelayan yang tadi saya sebutkan. Seorang pemimpin Kristen adalah punya yang berkarakter. Menurut 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Dan Titus 1 ayat 5 dan 9, di situ bisa lihat bersama-sama. Seorang pemimpin Kristen adalah pelayan yang dapat dipercayai. Karena punya karakter rohani. Seorang pemimpin yang menjadi teladan, punya pengaruh, punya kemampuan mengajar, berkhotbah, bisa menerapkan dan memberikan contoh-contoh, punya kemampuan berkomunikasi, apa yang disampaikan itu jelas dan dipahami. Ya. Dan kita bisa lihat juga kepemimpinan Kristen, seorang pemimpin adalah pelayan dengan karakter dan kemampuan, seorang pemimpin yang mengerti karunia ya, yang diberikan Allah. Dan ada kemampuan yang dikembangkan. Seorang punya pemimpin Kristen itu harus mengerti karunia yang diberikan oleh Allah dan itu perlu dikembangkan, dilatih terus seperti peda itu atau pisau. Semakin kita asah, waktu kita gunakan semakin tajam dan itu banyak menolong dalam pekerjaan. Karakter. Bagaimana cara kita melatih karunia-karunia kita? Itu dengan belajar, mencoba apa yang kita sukai dalam karunia itu, biasanya itu kita kembangkan terus. Kemudian seorang pemimpin Kristen adalah pelayan dengan karakter dan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang. Dasar kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan setiap pemimpin memiliki gaya pengaruh yang khas. Khas itu memang itu bukan sesuatu yang dibuat, tetapi sesuatu yang lahir dari hatinya karena pengenalan dia kepada Kristus, mengerti siapa dirinya. Dan pengajaran-pengajaran itu mempengaruhi lewat hidupnya, teladannya. Dan ini seorang pemimpin yang harus punya karakter dan kemampuan mempengaruhi orang.
Kepemimpinan juga ya, ada dua bentuk perilaku yang berpengaruh. Dalam tugas, juga dalam hubungan pribadi. Kalau dalam tugas itu contohnya Kisah Para Rasul 20. Bagaimana Paulus ya, memberikan arahan kepada penatua-penatua di Efesus tentang bagaimana pelayanan Paulus pada waktu di Efesus. Itu bisa lihat dalam Efesus 20 ayat 24 itu disampaikan seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Wow, ini luar biasa. Dia tidak bisa dipengaruhi apapun dalam memberitakan Injil. Dia rela terus melakukan apapun. Itu menjadi contoh yang positif. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 4:17, ini bicara tentang kesetiaan ya, di dalam melayani. Nah, kalau dalam hubungan pribadi, coba kita lihat di dalam 1 Timotius itu. Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua. Nah, ini tentunya sikap yang selalu bersyukur, sikap yang selalu menjadi pendoa. Karena dia tahu bahwa dia akan selalu puas dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu begitu akrab. Berhubungan dengan Allah begitu dekat, itu terlihat lewat hidupnya setiap hari. Pujian dan syukur itu selalu disampaikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini terlihat, dia selalu bersyukur dengan situasi apapun. Dia selalu menikmati dalam tantangan dan pelayanan. Ini yang kita bisa lihat definisi kepemimpinan Kristen yang mempengaruhi itu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Oke, saya pikir kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pelajaran selanjutnya untuk kita bisa lihat bersama-sama. Terima kasih.